Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya, sahabat Salinda Bahasa? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teks eksplanasi. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi teks eksplanasi. Sebelum menjelaskan, perkenalkan, nama saya Irawati Syalinda. Saya guru dari SMAN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oke, kita mulai menjelaskan mengenai mengidentifikasi teks eksplanasi. Sebelum ke materi, di sini saya akan menampilkan berbagai gambar terdiri dari 7 gambar yang akan saya tampilkan ya. Sebelum mulai ke materi, silakan kalian menggambarkan kenapa sih saya di sini memberikan contoh gambar dari teks eksplanasi tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat ada sebuah gambar dari kejadian yang terjadi di negara Jepang. Nih, sedang adanya gempa. Karena seperti yang kita tahu bahwa di negara Jepang itu sering terjadi gempa. Dan ini gambar kedua, yaitu mengenai gunung meletus ya. Yang ini kalau gunung meletus pasti setiap negara yang memiliki gunung pasti akan mengalami erupsi gunung ya. Lalu gambar ketiga ada tsunami. Mungkin kalau di daerah namanya daerah laut ya, pasti pasti mengenal dengan istilah tsunami tersebut. Nah, dan ini gerhana bulan, gerhana matahari, ya. Nah, dan ini merupakan kejadian sosial yang ada di masyarakat ya, khususnya dari pelajar. Bagaimana pelajar tawuran. Bahkan tawuran tersebut itu tidak hanya ada di kota saja, tapi di perkampungan-perkampungan pun yang misalkan di daerah pelosok, itu sudah mulai nih, pelajar-pelajar mulai tawuran. Nah, ini adalah gambar yang keenam, yaitu tentang sampah yang sangat berserakan, ya. Padahal kita tahu bagaimana sampah itu merupakan salah satu PR kita sebagai masyarakat negara dari Indonesia, bahwa sampah dimanapun itu sering kita lihat, ya. Padahal sampah adalah sumber dari segala penyakit, segala kejadian alam pun itu bisa terjadi dari satu hal sampah. Nah, ini adalah gambar terakhir yang bisa kita lihat ya dari ketujuh gambar tersebut ya tentang kemiskinan. Nah, mungkin kalian kenapa sih di sini saya menjelaskan tentang berbagai gambar mulai dari kejadian alam, kejadian sosial, kejadian yang ada di masyarakat. Nah, kenapa sih saya menampilkan? Pasti kalian sudah juga, sebelumnya kalian pasti sudah mendeskripsikan atau kalian sudah menggambarkan ya, kenapa bisa, saya memberikan gambar yang sudah saya tunjukkan tadi, ketujuh gambar tersebut. Oh, berarti ini tentang peristiwa. Berarti teks eksplanasi bisa langsung kalian plak gitu ya. Oh, berarti teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa alam. Nah, betul kan? Nah, ini merupakan pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah
teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Seperti yang sudah saya berikan contoh tadi dari gambar, dan kalian juga sudah mungkin bisa menggambarkan apa itu teks eksplanasi, ya. Nah, di sini kalian bahwa teks eksplanasi itu proses, ya, proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, politik, dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Lalu di sini tujuan teks eksplanasi yaitu ada dua. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya, sesuai dengan pengertian yang tadi saya jelaskan, bahwa memang teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Kita bisa tahu ya, mulai dari proses pelangi seperti apa. Itu kan jadi kita di dalam teks eksplanasi, dengan kita membaca teks eksplanasi, kita menjadi tahu bagaimana suatu peristiwa, suatu kejadian itu bisa terjadi di dalam masyarakat, misalkan, atau di dalam politik, bagaimana alam, ya, itu bisa terjadi. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang sebab akibat suatu peristiwa. Ya, tentunya bisa menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Bagaimana sih sebab dari misalkan dari yang tadi salah satu contoh dari sampah yang tadi saya lihatkan kepada kalian, ya, sebab dari sampah, ya. Lalu akibatnya apa? Bisa terjadi banjir, penyakit, diare, ya kan? Lalu keindahan pun tidak bisa, ya kan? Keindahan maksudnya dari keindahan saja dilihat, wah ini tidak indah, bau tidak sedap. Nah, itu kita bisa tahu bagaimana mulai dari proses sampah itu bisa terjadi. Kenapa sih proses sampah bisa terjadi? Ya, mungkin salah satunya membuang sampah sembarangan atau tidak memiliki tempat pembuangan akhir. Jadi sampah menumpuk di mana-mana. Nah, dengan seperti itu kita bisa tahu bagaimana sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Peristiwa apapun itu pasti memiliki sebab akibatnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Untuk ciri yang pertama ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Lalu yang kedua yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ya, betul. Informasi dari teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta. Kenapa? Karena teks eksplanasi itu kan merupakan peristiwa atau kejadian yang harus benar-benar terjadi, bukan berita-berita hoak seperti itu. Jadi ketika kita misalkan mencari kebenarannya tentang suatu peristiwa, oh iya betul, peristiwa itu memang benar terjadi. Salah satunya contoh saja, misalkan Kanjuruhan yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, di televisi, di radio, dan lain sebagainya. Ya kan? Oh, betul itu, Kanjuruhan itu memang benar ada terjadi. Itu kan merupakan suatu peristiwa, ada sebab akibatnya, mengapa Kanjuruhan itu bisa terjadi. Ada proses mengapa dan bagaimananya. Lalu yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan sains. Ya, jadi bersifat ilmiah itu merupakan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Bagaimana sih proses terjadinya gempa, ya?
Bagaimana proses terjadinya gempa? Terjadinya gempa itu ada badan nih yang menelitinya, nih BMKG. Jadi BMKG pasti memiliki ahli-ahli penelitian, para ahli, jadi melihat bagaimana terjadinya gempa dan itu kan merupakan sebuah pengetahuan untuk kita. Oh, dari BMKG pasti akan menyalurkan beginilah terjadinya gempa, simulasi gempa bagaimana. Apa yang harus kita lakukan ketika memang terjadinya suatu gempa. Jadi bersifat ilmiah itu bersifat ilmu pengetahuan, ya. Apapun tentang suatu kejadian, tentang suatu peristiwa, fenomena yang terjadi itu merupakan suatu pengetahuan untuk kita, dari yang kita misalkan tidak tahu, menjadi tahu. Proses terjadinya pelangi, kita tidak tahu kan, kenapa sih pelangi itu bisa terjadi. Terus bagaimana proses tsunami, ya kan? Bagaimana sih proses tsunami? Tapi dengan adanya teks eksplanasi ini kita menjadi tahu mengapa apa sih prosesnya bagaimana, mengapa bisa terjadi dan bagaimana, apa dampaknya, apa akibat yang akan terjadi. Nah, itu bisa dijelaskan dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir, sifatnya informatif dan berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Tentu sifatnya informatif, yaitu memberikan informasi kepada halayak umum. Misalkan nih, dari berita, ya kan, dari media sosial, memberitakan tentang atau memberitahukan tentang kejadian alam, kejadian sosial, kejadian politik yang sedang terjadi, dan pasti akan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya untuk percaya. Oh iya, percaya sih, saya pasti tahu. Karena kenapa? Karena kan kita lihat saja dari ciri yang ketiga merupakan dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiganya bersifat faktual atau ilmiah. Jadi kita dengan seperti itu saya sudah percaya, iya memang betul apa yang memang ditayangkan di berita, memang ditayangkan di media sosial pasti insya Allah kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, itu ada cirinya, ada 4 ciri dari teks eksplanasi yang bisa kita cermati. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Tentu seperti tadi pun ciri yang terakhir yaitu memberikan keyakinan agar pembaca tersebut bisa percaya terhadap informasi yang disampaikan. Ya, betul memang fungsi dari teks eksplanasi yaitu untuk memperluas wawasan kita, ya. Wawasan kita karena kenapa sih memperluas? Karena dari tidak tahu menjadi tahu. Lalu wawasan kita tidak hanya di daerah kita sendiri, dari perkotaan, bahkan di luar negeri sekalipun kita bisa tahu. Nah, merupakan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya atau bahkan di tingkat nasional dan di luar negeri. Fenomena dimaksud berupa fenomena sosial, budaya, politik, kriminalitas, dan lainnya. Halayak menjadi tahu dan memiliki wawasan yang lebih luas sehingga akan berpengaruh pula pada sikap dan tindakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Kenapa sih tindakannya dapat berpengaruh pada tindakan kita, kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, demam Kipop.
K-drama, ya kan, K-movie Korea, ya kan? Nah, itu kan bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kita mulai meniru apa yang dilakukan oleh para artis Korea, mulai dari pakaiannya, penampilannya, atau mungkin gaya berbicaranya. Itu kan suatu fenomena, fenomena yang terjadi di kalangan remaja yang menyukai, K-pop, misalkan BTS, ya kan? Betul? Ya, kalian kalau menyukai BTS pasti kalian akan berperilaku seperti mereka. Nah, itu sebabnya ada sebab dan ada akibatnya juga. Itu juga merupakan suatu fenomena, ya. Apalagi di zaman sekarang ini sangat terbuka luas. Kenapa sih sangat terbuka luas? Karena ada internet. Kalau zaman saya dulu sih, internet masih mungkin saya juga masih gaptek, handphone masih handphone biasa cinit-nit ya zaman dulu. Kalau sekarang kan semua handphone, semua anak pasti berhandphone Android, touch touch touch, eee, tinggal klik Google, lihat fenomena pelangi di misalkan di Australia, kita bisa tahu. Atau misalkan kita lihat fenomena tsunami di Jepang, kita bisa tahu. Ya kan? Jadi wawasan kita akan lebih luas lagi, karena tidak hanya di daerah kita, tapi bisa sampai kancah dunia, seperti itu, ya. Memang sih fungsi teks eksplanasi itu sangat-sangat bagus ya. Kenapa kita emang pengetahuan kita jadi luas, jadi serba tahu, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh dari teks eksplanasi. Nah, kita akan memberikan tarik kesimpulan ya, tarik kesimpulan dari teks mengenai materi teks eksplanasi, mengidentifikasi teks eksplanasi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teks eksplanasi ini adalah tentang suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi ya. Lalu, teks eksplanasi itu bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan keyakinan kita sebagai pembaca atau pendengar. Jadi wawasan kita akan semakin bertambah dengan adanya teks eksplanasi. Di sini materi yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan dari penyampaian saya, dari materi yang mungkin masih kurang sreg ya. Karena hanya ini yang bisa saya berikan atau bisa saya sampaikan kepada sahabat Salinda Bahasa. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua, untuk menambah wawasan kita juga, ya. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Untuk pada kesempatan yang akan datang, saya akan memberikan video mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel Salinda Bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.